البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Masalah keberpalingan para pemuda dari menuntut ilmu dan dari mengikuti ajaran yang benar ini sudah sejak dulu ya, zaman dulu kala sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' sendiri menyebutkan riwayat-riwayat para salaf. Sampai apa? Mengatakan ashadun nas fil alim ahluh. Orang yang paling tidak perlu orang alim justru keluarganya sendiri. Banyak keluarga sendiri yang tidak mau ikut belajar, tidak mau ikut beramal. Dan salaf yang lain mengatakan ashadun nas fil alim jaruh. Orang yang paling tidak perlu kepada orang alim adalah tetangganya. Dan disebutkan banyak-banyak yang seperti itu. Baik. Padahal apa? Kalau mereka tahu keutamaan ilmu dan amal, tahulah mereka bahwasanya ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Di antaranya adalah apa itu? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya apa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 jenis manusia yang diberi naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh di atas di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ini demi kebaikan kita sendiri agar tidak kepanasan di padang mahsyar tadi. Padahal setiap hari kita mendapatkan ibrah. Sekedar tidak ada karen saja, tidak ada listrik, kita bingung bagaimana kita mendapatkan kipas angin, bagaimana mendapatkan aircon dan seterusnya. Padahal ini baru panas dunia. Bagaimana dengan panas di padang mahsyar? Baik. Maka beribadah dan juga belajar untuk memperbaiki ibadah ini adalah demi kebaikan kita sendiri. Belum lagi kebahagiaan yang tidak akan diketahui oleh orang-orang jahil, kebahagiaan orang alim, kebahagiaan orang yang amil dan seterusnya. Dan ini semua perlu ilmu. Bahagia di dunia, belum lagi di akhirat. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsut sab'un ba'da 500 570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nasa amwalahum takassura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqilla auli yastakthir. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takassuran untuk berbanyak-banyak, maka dia itu hanyalah meminta bara api. Maka sila dia menyedikitkan bara api itu atau memperbanyak bara api tersebut. Baik. Kata para ulama, kata Imam Al-Wadi'i dan tentunya ulama-ulama yang sebelumnya juga, termasuk orang yang paling dibenci oleh Rafidhah adalah Abu Hurairah. Karena apa? Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang menghantam kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Nah, di antara kebid'ahan orang-orang Rafidhah itu apa? Menjadikan minta-minta itu sebagai bagian dari agama dengan istilah khumus. Setiap penghasilan apapun dan berapapun, maka ada 1/5 harta yang harus diberikan kepada para sayyid. Seperti di bulan-bulan ini sekarang sedang resah para salafiyun secara khusus dan para muslimin secara umum di Yaman, karena betul-betul pemerintah Rafidhah semakin menekan untuk meminta harta dari penghasilan apapun. Dan 1/5 adalah 20%. Sementara zakat yang Allah tuntut itu hanya 2,5%, sedikit sekali, 1/40 saja. Itu pun hanya dari orang kaya. Sementara Rafidhah ambil dari semua. Na'udzubillah, ini jahatnya mereka. Nah, itu ruginya orang-orang yang menganggap Rafidhah sebagai saudara, lalu diberi kesempatan untuk bicara dan untuk naik tahta dan seterusnya. Ini rugi besar. Baik, dan itu secara khusus. Dari sisi yang lain adalah apa? Adalah orang-orang kufar, demikian pula para mubtadi'ah, para hizbiyun dan lain-lain yang suka meminta-minta kepada orang lain. Dia terkena hadis ini. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain
harta mereka, harta orang lain itu untuk berbanyak-banyak, maka dia itu hanyalah meminta bara api. Sila dia menyedikitkan atau memperbanyak bara api tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin, sama sekali tidak layak bagi orang yang fakir minta kepada orang fakir lain. Maksudnya apa di sini? Beliau sedang membantah orang-orang Sufiyah. Tadi kita sudah apa? Membantah Rafidhah. Nah, Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin membantah orang Sufiyah. Mereka mengakui seluruh makhluk adalah fakir, sementara Al-Ghani adalah Allah Ta'ala. Tidak layak yang fakir minta pada yang fakir. Harusnya yang fakir itu minta saja kepada yang ghani, yaitu Allah Ta'ala. Baik. Sementara orang-orang Sufiyah, terutama kelompok Turukiyah, mereka menjadikan meminta-minta ini sebagai apa? Ajaran agama mereka. Suka meminta-minta dan seterusnya. Padahal mereka sendiri mengakui harusnya bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada makhluk. Sampai-sampai banyak dari mereka mengatakan barang siapa bergantung pada sebab, maka dia mengalami kekufuran dan kesyirikan. Nah, sekarang mereka bergantung pada siapa? Gantung pada sebab lagi, yaitu apa? Kepada makhluk. Karena sebab adalah makhluk. Allah yang menciptakan sebab dan musabbabat. Nah, mereka membuat kaidah lalu mereka menyelisih kaidah itu sendiri, menyuruh orang tidak bekerja, tapi apa? Setelah itu minta-minta lagi. Makanya ketika Imam Ahmad melewati orang-orang yang di masjid, beliau mengatakan, kenapa kalian tidak bekerja? Mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, nahnu qaumun mutawakkilun. Wahai Abu Abdillah, kami ini kaum yang bertawakal. Tawakal aja, ada harta datang ya alhamdulillah, nggak ada, terserah, nggak perlu kerja. Kenapa? Kafa an su'ali ilmuhu bihali. Suka pandai bicara ini. Cukuplah dari permintaan saya pengetahuan Allah tentang keadaan saya, katanya, yaitu tak payah bekerja. Maka Imam Ahmad mengatakan, lastum mutawakkilin wa innama antum muta'akilun. Kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian sekedar orang cari makan aja. Yaitu apa? Sekedar mengemis kepada orang yang pergi ke masjid, sekedar meminta-minta. Nah, ini bukan tawakal, ini namanya ta'akul, bukan tawakul, cari makan. Baik. Nah, di situ Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis ini. Hakikatnya mereka adalah meminta bara api, walaupun mereka mengakui tahu makrifat dan mencapai hakikat. Ternyata mereka terkena hakikat hadis ini, yaitu mereka terkena bara api. Baik, disebutkan oleh Al-Munawi dan yang lain-lain. Al-Munawi dalam Faidul Qadir, man sa'alan nasa amwalahum. Baik, jelas an-nasa di sini adalah maf'ul bih ma'ruf. Amwalahum ini boleh jadi dia maf'ul bih yang kedua, makanya mansub. Boleh jadi dia mansub bin naz'il khafid, yaitu apa? Fi amwalihim atau an amwalihim. Sa'alan nasa an amwalihim. Dua-duanya boleh. Baik, intinya apa? Meminta harta kepada orang lain. Takassuran, yaitu berbanyak-banyak. Apa maksudnya di sini? Maksudnya takassuran di sini adalah bukan karena darurah, tetapi sekedar apa ya? Sekedar ingin memperkaya diri sendiri. Baik, mudah-mudahan nanti dilewati. Kalau enggak, itu dalilnya ma'ruf. Bahwasanya dikatakan memperkaya ketika dia itu sudah memiliki makan siang atau memiliki makan malam masih minta-minta. Berarti apa? Ini hakikatnya adalah takasur. Baik. Seperti yang dilakukan oleh para hizbiyun yang di Syihir sana itu. Yaitu apa? Mereka punya hutang. Mereka apa? Mereka buat dakwah, buat proyek dakwah besar-besaran. Lalu mereka akhirnya apa? Terlilit hutang. Hutang berapa itu? 500.000 rial kalau tidak salah, anak lupa. 500.000 atau 50.000. Kemudian apa? Mereka datang ke Jam'iyatu As-Sayyadin di wilayah Khawar, mengatakan ini dakwah terlilit hutang. Padahal mereka yang buat-buat sendiri, bukan dakwah semampunya, tapi buat proyek besar-besaran. Lalu apa? Lalu diminta untuk mereka masyarakat mereka buat dalam 1 minggu itu, dalam 7 hari itu khususlah hasil penghasilan berlayar kalian dalam sehari ini untuk dakwah saja. Sudah para orang-orang di sana dermawan, mereka pun mau sudah. Ternyata sampai 2 tahun terus-menerus mereka diminta gitu terus. Mengatakan dakwah punya hutang, selalu dikatakan gitu. Dakwah punya hutang 50.000 atau 500.000, anak lupa.
Maka mereka mengatakan, bagaimana penghasilan kami sebagai nelayan dalam 2 tahun nggak mencukupi hutang, nggak mencukupi pembayaran hutang. Nah, mereka tak kisah, terus-menerus mengatakan itu. Lalu mereka lafaz 50 ribunya dibuang, dakwah punya hutang. Tapi minta terus sampai bertahun-tahun kemudian. Akhirnya banyak nelayan yang lari dari dakwah gara-gara itu. Nah, ini takasuran. Baik. Ya, kalau orang buat proyek terus nggak akan pernah selesai proyek sampai hari kiamat. Membebani diri sendiri. Lalu siapa yang dibebani? Masyarakat yang dibebani. Masyarakat suruh bayar, mereka yang bernikmat-nikmat dengan proyek. Baik. Seperti Hizbiyun yang di Indonesia itu. Kita kalau mendatangkan para masyayikh dari Yaman, sebagaimana kata ikhwah bilang, 10 juta rupiah cukup, boleh dua syekh. Sementara Hizbiyun, anak dikasih proposalnya oleh sebagian ikhwah yang jadi panitia dulunya, yaitu apa? Sampai mereka mengatakan, yaitu kita akan mendatangkan 4 syekh. Dan ini perlu 450 juta, bayangkan. 10 juta dibanding dengan 450 juta. 10 juta boleh 2 syekh selama 15 hari. Sementara mereka 450 juta untuk 4 syekh cuma 2 hari atau 3 hari saja. Atau yang lain mengatakan mungkin 7 hari. 10 juta banyak mana sih? Duit Malaysia. Mungkin 3.000. Oh. 3.000. Sementara kalau 450 juta berarti setengah miliar Indonesia. Oh, itu Salafi dari mana dapat duit segitu? Baik. Tapi apa panitianya bilang yang jadi ustadz enak, mereka akan dapat hotel free, dapat makan sedap-sedap sesukanya. Nah, itu berarti apa? Memang panitianya banyak ustadznya juga dapat untung, mereka cari untung atas nama apa? Mendatangkan para masyayikh. Ini dolim. Sampai apa? Ada sebagian orang kaya di apa itu? Di wilayah Irian Jaya itu, Irian Barat, sampai mengatakan akhirnya dia sudah malas didatangi oleh panitianya Lukman. Karena apa? Minta dikasih sekian, oh ini kurang, kita perlu dana lebih besar lagi. Ini buat malu dakwah kalau masih punya malu. Baik, ini takasuran, tidak berdakwah semampunya. Rasulullah dakwah semampunya, bahkan makan seadanya. Bahkan terkadang apa? Puasa berhari-hari, bukan malah berkaya-kaya macam tadi, bermewah-mewah macam tadi dengan apa? Dana umat. Tapi atas nama apa? Mendatangkan masyayikh. Ini zalim. Panitianya yang cerita ke anak, yang kemudian dia tobat dan dia pergi ke Damaj dan banyak cerita. Oh, kami jadi panitia pun sedap memang. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan fa innama yas'alu jamra. Baik, adapun kalau yang Al-Munawi, beliau sedikit berlapang-lapang, yaitu apa? Hajat atau darurah. Baik, tapi apa? Syekhul Islam, demikian pula Imam Ibnu Utsaimin, demikian pula Imam An-Nawawi mengatakan bukan hajat, tapi hanya darurah saja. Innama ubihat lid darurah. Minta-minta itu hanyalah dibolehkan kalau sampai tingkat darurah. Baik. Kemudian apa? Fa innama yas'alu jamra. Dia itu hanyalah meminta bara api. Kata Al-Munawi, demikian pula ana lupa ayat satu lagi di pensyarah yang lain, ana lupa. Yaitu apa? Ini menunjukkan dosanya. Jadi sama saja, dia itu meminta sedikit atau meminta banyak, berarti dia itu meminta bara api. Ini sebagai azab dan uqubah, hukuman untuk dia. Yaitu apa? Kalau minta sedikit berarti bara apinya sedikit. Bara api sesedikit apapun sakit kita. Nah, kalau dia minta banyak, mungkin sampai berjuta-juta, berbilion-bilion, ya jelas apa? Bara apinya pun banyak. Baik. Dan sama saja bara api itu diletakkan di wajah atau di ketiak seperti dalam dalil-dalil itu, dia akan merusak tentunya, merusak wajah, merusak ketiak dan seterusnya. Baik, ini adalah hukuman. Berarti hakikatnya mereka itu hanyalah akan mendapatkan api neraka, dan ini adalah dosa besar. Minta-minta bukan makruh, bahkan apa? Ini haram, bahkan dosa besar. Maka kemudian falyastaqil aw liyastaksir. Lamnya adalah lamul amr. Di sini perintah apa berarti? Amrun wa'id atau amrun tahdid, kata Al-Munawi, yaitu sebagai ancaman, bukan untuk perintah berarti wajib atau pilihan mau ini atau mau itu, bukan, tapi ini adalah sebagai ancaman. Sama saja memilih ini atau memilih itu, hukumannya adalah sangat mengerikan, yaitu api neraka. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab al-iffah, yaitu menjaga kehormatan. Jangan masuk kepada perkara-perkara yang menghina diri sendiri, apalagi sampai diancam oleh Rasulullah dengan api neraka macam tadi. Berarti apa? Bersikaplah qanaah, merasa cukup.
baik qanaah terkait dengan diri sendiri ataupun qanaah dari sisi dakwah. Kalau belum mampu untuk dakwah sampai ke Afghanistan, sampai ke Hindustan, sampai ke Kazakhstan, ya sudah dakwah semampunya. Tidak kemudian membebani rakyat, saya perlu dana sekian, saya mau keliling dakwah. Iya, Anda yang enak jalan-jalan, rakyat kasihan. Baik. Seperti yang terjadi di Yaman juga itu. Orang yang datang susah payah untuk belajar sering ditinggal. Karena apa? Dia sering pergi ke sana kemari dan seterusnya, yang menyusahkan umat. Dakwah semampunya. Kalau baru mampu dakwah ke dekat-dekat, sudah dekat-dekat aja. Tidak perlu jauh-jauh lalu minta dana dari umat. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Selain kita Ulumul Masalah, ada lagi kitab lain yang sebab ada minta. Kalau kitab khusus anak tak tahu ya. Ambil. Kecuali Ibnu Abi Dunya tinggal ditapis-tapis. Anak lupa tajuknya itu, masalah itu. Wallahu a'lam, belum tahu. Ada. Kalau Ulumul Masalah dia lebih kepada penyebutan dari Iya, memang mengkhususkan itu.